Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pertemuan ke-10 tanggal 17 November 2023 kita akan masuk ke budgeting bisnis ya. Kita akan mengulangi yang kemarin ya. Minggu depan kita akan adakan quiz ya untuk memantapkan perhitungan. Ya, perhitungan kemarin banyak yang lemah-lemah ya, khususnya pas di ujian ujian tengah semester. Ya, kita lanjutkan saja ya. Oke, saya akan bagikan share screen kepada Nostalgia ya, sembari tunggu kawan yang lain. Kita langsung ya. Nah, kita lihat ya budgeting bisnis untuk pertemuan 9 dan 10 hari ini. Ya, kita bicara tentang ya budget upah tenaga kerja direct labor. Kemarin sudah kita bicarakan tentang budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada langsung para tenaga kerja langsung selama periode yang direncanakan dalam kegiatan produksi ya. Teman-teman, kemarin saya memberikan saran bahwa manajer dan pemilik perusahaan yang bila mana atau menghasilkan lebih dari satu macam produk, maka rencana tentang upah tenaga kerja kawan-kawan ya langsung dari masing produk tersebut, Anda harus membuat perincian yang sangat jelas ya. Harus dirinci dengan jelas, misalnya produk Anda banyak ya. Misalnya kayak seperti produk Indofood sukses makmur ya dengan produk berbagai macam mie instan, bumbu-bumbu ya, kebutuhan dapur, kebutuhan rumah tangga dan berbagai hal. Nah, kita sudah tahu manfaat budget upah tenaga kerja dalam upah tenaga kerja secara langsung. Pertama sebagai pedoman kerja, kedua sebagai alat koordinasi kerja, ya, serta ketiga budget dalam tenaga kerja ini sebagai alat pengawasan kerja atau kontrol Anda atau pengawasan Anda dalam manajemen perusahaan, bagaimana Anda menjalankan kegiatan produksi bisnis ya. Lalu kedua sebagai dasar penyusunan untuk menyusun budget harga pokok barang yang diproduksikan atau cost of goods manufacture budget ya. Ini ada di neraca income statement atau laba rugi ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya, menguasai. Lalu ketiga, sebagai penyusunan budget harga pokok penjualan cost of goods sold budget yang tercantum dalam income statement ya. Artinya ada tercatat di dalam laba rugi ya. Nah, kawan-kawan, terakhir adalah penyusunan budget tenaga kerja. Yang terpenting bagaimana direncanakan harus tepat sehingga biaya produksi harus efisien ya, sehemat mungkin ya. Sehemat mungkin maksudnya masuk akal ya, bukan hemat-hemat banget ya. Hemat-hemat tapi kualitas nggak dijaga, repot ya. Maksudnya efisien dari segi biaya, waktu ya, pekerjaan, time dan berbagai hal ya. Nah, karena semua sistem budget sudah teratur dalam setiap departemen. Tadi kita sudah belajar ya minggu lalu tentang sistem upah tenaga kerja, sistem pembayaran upah menurut waktu time ya di Amerika Serikat ada semacam misalnya pelayanan di McDonald ya dibayar per jam $10 US dollar misalkan ya, artinya $10 sekitar 150.000 ya di Indonesia ya, kurang lebih ya. Jadi kalau mereka bekerja antara jam 8 sampai jam 10 atau 5 jam ya, Anda bisa hitung berarti sekitar $50 ya, $50 ya. Nah, di Indonesia juga ada bekerja dalam bentuk harian, misalnya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore dibayar 150.000 ya. Lalu sistem pembayaran upah bisa kita lihat ya sebagai berikut ya. Oke ya. Nah, ini kelemahannya warna kuning mohon diperhatikan, harap diperhatikan untuk sistem upah tersebut, punya kelemahan. Tentunya dalam pekerjaan dunia industri, para pegawai memang semangat bekerja ya. Dan apabila pengawas supervisor tidak mengawasi hasil kerja secara maksimal, ya, tentunya teman-teman di sini akan kualitas produk akan menurun ya, banyak produk yang reject. Nah, ini pentingnya sekali Anda sebagai pengawas, sebagai manajer produksi untuk mengawasi produk-produk Anda ya. Nah, berikutnya adalah keuntungan sistem menurut hasil output ya. Artinya para tenaga kerja ya
karena sudah ada gambaran ya semangat kerja yang lebih tinggi dan menunjukkan keterampilan bekerja, tentunya seorang pegawai atau karyawan akan menunjukkan keterampilannya bekerja di hadapan supervisor ya, sehingga pegawai dapat menentukan upah kinerja pada hari tersebut ya. Nah, kedua adalah kecenderungan tenaga kerja dunia industri untuk bekerja lebih semangat agar memperoleh upah yang besar. Tentu ya, tetapi pengawasan sangat penting sekali kawan-kawan ya. Nanti Anda sebagai bisnismen, sebagai manajer ya, perlu memperhatikan kawan-kawan ya. Lalu ketiga, tingkat produktivitas perusahaan industri garment dan konveksi semakin meningkat ya. Oke ya. Lalu ada juga sistem upah menurut insentif ya. Artinya misalkan seseorang bekerja memproduksi 100 unit kalkulator. Ini contoh kasarnya aja ya teman-teman ya. 100 unit kalkulator dibayar 35.000 ya. Kalau meningkat 150 unit kalkulator dari 101 sampai 150 unit kalkulator naik 40.000 ya. Lalu upah 45.000 per jam bagi pegawai yang lebih menghasilkan lebih dari 150 unit kalkulator ya. Oke, kita sudah pelajari tentang direct labor hour ya, upah pegawai buruh langsung ya. Kita mulai saja langsung ke studi kasus ketiga ya. Ya, studi kasus ketiga yang pertama kedua sudah kita jelaskan. Ya, minggu depan saya akan bikin kuis ya, teman-teman ya, kuis ya untuk perhitungan yang ketiga ini ya. Misalkan teman-teman mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan dan nanti dibacakan lagi ya. Kemarin saya sudah kirimkan. Di mana PT Jaya Perkasa Sejahtera memproduksi sepatu Jaya, sedang mempersiapkan anggaran tahun 2029, di mana data yaitu pertama, sepatu olahraga 30.000 unit, ya mohon perhatikan kawan-kawan, minggu depan kita kuis ya, baik kuis marketing dengan kuis anggaran bisnis ya. Lalu kedua, sepatu pantofel 50.000 unit ya. Sepatu wanita 20.000 unit. Oke. Persediaan awal sepatu olahraga adalah 6.000 unit ya. Persediaan awal sepatu pantofel adalah 15.000 unit ya. Persediaan awal sepatu wanita adalah 8.000 unit. Oke ya. Lalu persediaan akhir sepatu olahraga adalah 8.000 unit ya. Persediaan akhir sepatu pantofel 11.000 unit ya. Persediaan akhir sepatu wanita adalah 10.000 unit. Oke. Maka kita akan tentukan PT Jaya Perkasa Sejahtera dalam standar jam kerja atau direct labor hour ya. Kita lihat kawan-kawan. Di mana sepatu olahraga departemen A adalah 2, oke ya. 2 standar jam kerja. Departemen B adalah 1 DLH. Departemen C adalah 4 DLH ya. Oke ya. Lalu sepatu pantofel departemen A adalah 2 DLH. Lalu sepatu pantofel departemen B adalah 2 DLH. Ya, departemen B ya, perhatikan. Sepatu pantofel departemen C adalah 2 DLH, direct labor hour ya. Oke. Selanjutnya kita lihat sepatu wanita adalah 2 DLH, 2 direct labor hour ya, departemen A. Sepatu wanita departemen B adalah 1 direct labor hour ya. Sepatu wanita departemen C adalah 2 DLH, direct labor hour ya, upah tenaga langsung ya. Kita akan lihat upah kerja per DLH ya. Ini lihat ya, departemen A adalah Rp3.000 ya. Rp3.000, oke. Departemen B adalah Rp5.000. Oke.
Departemen C adalah Rp2.000. Oke ya, perhatikan ya. Kita lanjutkan lagi. Kita akan menghitung kuantitas produksi PT Jaya Perkasa Sejahtera tahun 2029 ya. Kita sudah bikin bahwa penjualan adalah 30.000 ya. Tadi ya, teman-teman saya lihat ya. Ini 30.000, oke ya. Mau diperhatikan kawan-kawan ya. Oke. Lalu berikutnya tes. Oke, oke. Oke, kedengaran suara saya teman-teman? Nostalgia, kedengaran suara saya nostalgia? Halo? Dengar. Oke ya. Ada Pak, ada Pak. Oke. Mohon diperhatikan teman-teman ya. Diperhatikan, ini penting sekali sebab kita sudah menuju akreditasi B ya teman-teman ya. Kita nggak bisa lagi bikin apa soal-soal yang ya terlalu gampang banget gitu ya. Bukan saya mau bikin susah, artinya kalian harus punya tantangan tersendiri teman-teman ya. Nah, kita lihat lagi ya, 30.000 tambah persediaan air ya, persediaan ya, akhir adalah 8.000. Teman-teman perhatikan ya. Artinya 30.000 kurang 8.000 dapat 38.000 ya. Lalu persediaan 6.000 ya, 6.000 ya. Maka 6.000 lihat 6.000 dari mana nih ya. Nah, ini persediaan awal kawan-kawan ya, yang warna hijau ya. Perhatikan nanti ada ujian begini nih ya. Harus ikutin ya, harus bisa nih teman-teman. Kalau nanti kawan-kawan ambil manajemen produksi ya, tolong Anda perhatikan juga ya, takutnya nanti ada dosen yang menanya tentang manajemen produksi, aduh kalian nggak bisa menjawab, repot ya. Padahal saya udah kasih dasar-dasarnya ya. Maka 38.000 kurang 6.000 adalah awal produksi 6.000 ya. Oke ya. Ingat ini perhitungan first in first out ya. Barang pertama masuk hari itu juga harus keluar ya. First in first out. Lalu ada penjualan 50.000 ya, perhatikan. Persediaan air 11.000 ya. Ya, persediaan air, sepatu pantofel kita lihat persediaan air ya. Mana nih persediaan air? Ya, ini 11.000 yang biru kawan-kawan perhatiin ya. Lalu 50.000 tambah 11.000 61.000, oke ya. Lalu persediaan awal 15.000. Nah, lihat 15.000 lihat di sini kawan-kawan ya. Saya udah kasih warna hijau nih ya. 15.000, oke. Masukin ya, karena persediaan awal harus dijual ya. 61 kurang 15 adalah 46.000. Oke. Ya. Lalu bagaimana dengan sepatu wanita? Ya, kita lihat 20.000 ya penjualan. Persediaan akhir 10.000. Lihat persediaan air 10.000 saya turunin lagi. Nah, ya. Ya, persediaan akhir ini 10.000 nih yang warna biru, teman-teman perhatiin ya. Oke. Lalu tersedia 20.000 tambah 10.000 menjadi 30.000 ya. Lalu persediaan awal 8.000, barang harus dikeluarkan ya kawan-kawan ya, first in first out. Barang yang sudah masuk cepat-cepat dijual ya. 8.000 lihat nih, 8.000 warna hijau ya. Oke ya. Nah, kita lihat ya. 30.000 kurang 8.000 menjadi 22.000. Oke ya. Nanti dibaca lagi teman-teman. Ini penting banget ya, penting banget ya. Lalu kita sudah hitung kuantitas produksi PT Jaya Perkasa Sejahtera tahun 2029. Lalu hitung anggaran jam kerja PT Jaya Perkasa tahun 2009 ya. Kita sudah tahu dapat ini 32.000, 46.000, 2.000 ya. Oke ya. Oke, sebentar kawan-kawan. Ini. Saya ini nih.
saya apa ya? Saya merahin deh, ya. Oke ya. Bentar kawan-kawan saya merahin, ya. Saya hijauin deh, ya. Ini saya hijauin ya kawan-kawan ya. Nah, oke ya. Sudah dapat 32.000, 46.000, 22.000 ya. Oke ya. Kita masukin nih teman-teman produksi 32.000, 46.000, 22.000 jadi 100.000 ya. Standar jam kita sudah tahu tadi 2 jam, 1 departemen B 1, 2, 1 ya. Departemen C 4, 2, 2. Kita lihat lagi nih atas nih ya. Ya, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 4, 2, 2. Oke ya. Ya, oke ya. Nah, upah kerja lihat warna merah. Tadi saya lihat Departemen A Rp3.000, Departemen B Rp5.000, Departemen C Rp2.000 ya. Ini penting sekali ya karena kita tidak akan semacam teori-teori ya. Sehingga kita lihat mana 64.000 ya, sebentar kawan-kawan ya. Oke. Ya, kita ambil ini sudah ditentukan ya. Apabila DLH-nya lah 32.000 kali 2 jam, ini 2 jam apa nih? 2 jam 3.000 ya. Nanti hitung 2 kali 3.000 adalah 6.000. 6.000 kali 32.000 adalah 64.000 kawan-kawan. Oke ya. Lalu yang satu nih Departemen B ya. Departemen B kita lihat Departemen B 5.000 ya. Artinya lihat teman-teman 5.000 karena 1 jam artinya 1 kali 32.000 adalah 32.000 ya. Oke ya. Ini 2 jam, lihat perhatiin teman-teman, 2 jam kali 32.000 dapatnya 64.000. Oke. Ya. Lalu kalau 4 jam, 32.000 kali 4 dapatnya 128.000 ya. Maka totalnya lihat 64.000 tambah 32.000 tambah 128.000 dapatnya 224 ya. 224.000. Oke ya. Nah, Pentovel ya. Tadi kita udah lihat yang hijau itu ya. 46.000 kali 2 dapatnya 92.000, teman-teman. Ya, 2 jam ya. Lalu Departemen B tadi 2 kali 46.000 dapatnya 46.000. Sebentar kawan-kawan, ini salah apa enggak nih ya? Oke, harusnya 2 nih ya. Ya harusnya harus kali 2 nih teman-teman ya, 2 ya. 46.000 ya. Lalu di sini 46.000 kali 2 ya, dapatnya 138.000, nanti coba dilihat lagi kawan-kawan ya. Lalu wanita kita lihat 22.000 kali 2 dapatnya 44.000 ya. Oke. Lalu berikutnya wanita lagi, sepatu wanita 22.000 kali 1 jam dapatnya 22.000 ya. Lalu wanita lagi, sepatu wanita 22.000 kali 2 dapatnya 44.000 dapatnya 110 ya. Sehingga total kalau dari sini 200 tambah 146 tambah 310 dapatnya 656 ya. Oke ya. Oke, nah nanti tolong diperbaiki nih ya, teman-teman tolong dihitung lagi ya. Nah, kita lanjutkan lagi anggaran biaya tenaga kerja ya. Tadi sudah dapat 64.000, 92.000, 44.000 ya. Ini ya, teman-teman saya hijauin lagi deh ya. Oke, saya hijauin lagi ya. Ini saya hijauin lagi teman-teman ya. Saya nggak salah. Warna lain ya. Nanti mohon lihat di YouTube kita, teman-teman. Ini biru ya. Ini saya warnain lagi ya. Warnain lagi. Iya, merah jambu deh. Ya. Oke ya. Kita masukkan 6492 ya. Lalu 192 276 132 ya. Oh sorry. 64 nanti kali 3.000 dapatnya 192 ya. Pantofel 92.000 kali 3.000 dapatnya 276 ya.
Lalu 44.000 kali 3.000 dapatnya 132.000. Oke ya. Nih ya, dari 64 ini ya kawan-kawan ya. Lalu 32, 46, 22 kita turunkan lagi kawan-kawan. Ya, nah ini ya. 32 kali 5.000 dapatnya 160.000 ya. 92.000 kali 5.000 dapatnya 460.000 teman-teman. Lalu 22.000 kali 5.000 dapatnya 110 sehingga total 730.000 ya. Oke ya. Yang ini totalnya 600.000 ya. Lalu departemen C kita perhatikan tadi 128, 138, 44 ya, saya biruin ya. Oke, kita masukkan lagi ya 2000, 2000, 2000. Dari mana nih 2000 ya? Nah, ini ya teman-teman. Nih ya, warna merah ya. Oke ya. Maka kita hitung ya. 128 kali 2000 dapatnya 256. Lalu 138 kali 2000 dapatnya 276 ya. 44.000 kali 2.000 dapatnya 88.000 sehingga total 620 ya. Sehingga kalau kita totalkan nilainya ya dari warna merah ini 600.000 tambah 730 tambah 620 totalnya adalah 1.950.000. Jadi sudah dianggarkan untuk biaya tenaga kerja ya dengan direct labor hour Departemen A, Departemen B, Departemen C dengan anggaran 1.950.000 ya. Nah, sehingga di sini perusahaan akan mempunyai gambaran atau mempunyai apa ya? Standar ya dengan angka 1.950.000. Bagaimana anggaran yang 1.950.000 ini kalau terrealisasi misalkan menjadi 1.850 ya, lebih hemat 50.000 misalkan ya. Ya artinya manajer produksi, manajer pengawasan, manajer keuangan ya yang sudah menentukan 1.950.000 menjadi 1.850 berarti ada penghematan ya, penghematan misalnya 100.000 rupiah. Nah ini ya, jadi teman-teman mau pelajari dan akan keluar dalam ujian akhir semester dan UAS ya. Saya akan coba minggu depan untuk tes quiz ini ya, quiz ini sehingga Anda bisa menguasainya ya. Ingat tadi contohnya misalnya PT Jaya Perkasa ini teman-teman ya. Nanti saya akan bikin soal persis seperti ini, cuma angkanya saya rubah ya. Sepatu olahraga 30.000, sepatu pantofel, sepatu wanita, ada persediaan awal sepatu olahraga, ada persediaan awal sepatu pantofel, ada persediaan awal sepatu wanita ya. Lalu ada persediaan akhir sepatu olahraga, lalu ada persediaan akhir sepatu pantofel, ada persediaan akhir sepatu wanita ya. Lalu nanti saya bikin produksi sepatunya, standarnya demikian ya. Oke ya. Lalu upah kerja per direct labor hour atau upah secara langsung nanti saya akan bikin ya. Cuma angkanya saya rubah saja ya. Lalu nanti Anda hitung kuantitas produksi ya. Ya pelan-pelan ya teman-teman ya. Nggak jangan buru-buru ya, pelan-pelan. Lalu hitung anggaran jam kerja PT Jaya Perkasa Sejahtera ya. Nanti ada hitung anggaran ya. Jadi kalau anggarannya untuk jam kerja setelah dihitung adalah 656.000 untuk rencana tahun 2009. Tapi kalau pelaksanaannya lebih hemat, misalnya 650 hemat 6.000 rupiah, artinya Anda sebagai manajer bisa melakukan efisiensi ya. Ingat ya, saya bicara efisiensi dari sudut biaya ya. Artinya biaya efisiensi yang masuk akal ya, masuk akal dan diterima favorable ya. Nah, tapi misalkan kalau 656.000 ya total direct 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 labor hours misalnya menjadi ya kenaikannya menjadi 660 ya. Agak mahal 4.000. Mungkin
manajer atau manajemen perusahaan masih bisa memberikan apa ya, dispensasi ya, memberikan penilaian wajar, misalnya kenaikan 4.000 ya, 4.000 rupiah. Tapi kalau kenaikannya misalnya 656.000 menjadi 750.000, nah ini perlu dikoreksi, apa terjadi keborosan di mana ya, tidak efisiensi mana ya, bisa lebih boros tingginya misalnya lebih dari 30%, 40%, atau 50%. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Jadi anggaran unit dalam produksi ini kita bicara masalah efisiensi biaya, efisiensi waktu, ya sudah dihitung ya. Lalu total cost anggaran juga tenaga kerja ya sebesar ini sekian ya, 1.950.000. Kalau terjadi penghematan misalnya 50.000, bagus ya. Artinya Anda berhasil melakukan efisiensi dengan baik ya. Tetapi kalau misalnya menjadi 2.300.000, nah ini menjadi pertanyaan Anda sebagai manajemen, sebagai pimpinan ya, mengapa nih bisa terjadi ya? Anda harus panggil tuh manajer-manajernya ya. Kenapa ini? Pemborosan di mana? Upahnya gimana? Apa jamnya yang harus dipersiapkan kerjaannya 10 jam, bisa molor 15 jam? Kenapa? Apa mesinnya rusak? Atau bahan bakunya terlambat? Atau listriknya mati? Atau tidak disiapkan gensetnya? Dan sebagainya, dan sebagainya ya. Jadi semuanya harus disiapkan dengan sempurna, teman-teman ya. Nah, ingat teman-teman, kunci dari yang saya katakan tadi, ya, bahwa manfaat upah tenaga kerja adalah di mana manajemen perusahaan bisnis sebagai pedoman kerja pertama, ya, atau sebagai petunjuk ya, petunjuk Anda menjalankan SOP pekerjaan Anda sebagai manajer, ya, sebagai pimpinan departemen atau sebagai supervisor, ya, pengawas di pabrik, pengawas untuk kualitas kontrol ya dan berbagai hal. Kedua adalah sebagai alat pengkoordinasian kerja ya. Penting ya koordinasi kerja ini maksudnya apa nih ya? Setiap departemen, setiap sub unit ya, semua harus tahu ya. Misalnya departemen produksi, departemen pengawas, departemen bahan baku, departemen gudang, departemen pengantar ya, dan berbagai hal ya, terintegrasi dan semuanya harus mengetahui ya, harus tahu SOP-nya, tepat waktunya, jamnya ya, pekerjaannya apa yang dilakukan ya dalam menjalankan bisnis. Ketiga sebagai alat pengawasan kerja, kontrol ya, penting sekali controlling ini kawan-kawan ya. Nggak bisa Anda mendiamkan sesuatu, jadi Anda harus turun langsung, teman-teman ya, ingat ya. Lalu kedua sebagai dasar penyusunan untuk penyusunan budget harga pokok barang yang diproduksikan, cost of goods manufacturing budget dalam dunia industri, teman-teman ingat. Ketiga sebagai dasar penyusunan budget harga pokok penjualan, cost of goods sold ya, HPP yang tercantum di laba rugi, income statement ya. Nanti ketemu saya di studi kelayakan bisnis, teman-teman ya. Studi kelayakan bisnis kita akan bicara neraca dan juga bicara income statement ya. Jadi teman-teman mohon pelajari lagi, apalagi udah semester 5 ya. Tinggal semester 6, semester 7, semester 8 ya. Tinggal sebentar lagi ya. Lalu penyusunan budget tenaga kerja yang direncanakan harus tepat ya. Sekali lagi tepat, efisien ya. Efisien artinya ada penghematan biaya, penghematan waktu, menggunakan tenaga kerja yang sudah disiapkan ya, bukan tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Misalnya tenaga kerja yang 10 orang ini bisa nggak bekerja dengan maksimal, teman-teman ya. Sehingga semuanya karena ada sistem budget perencanaan, semua sudah dijalan dengan teratur dan berjalan dengan baik dalam setiap departemen Anda, departemen produksi, departemen pengawas, departemen bahan baku, departemen yang mencakup dalam anggaran produksi, dan juga departemen keuangan yang akan mengeluarkan biaya-biaya, baik biaya jam produksi, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan berbagai hal ya harus terintegrasi ya. Demikian teman-teman pertemuan ke 9 dan 10 ya kita gabungkan hari ini. Semoga bermanfaat dalam budget upah tenaga kerja direct labor ya. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Saya mohon open kamera. Tadi saya lupa ya, karena banyak sekali. Oke, saya stop dulu kawan-kawan ya. Oke ya. Ya, boleh open kamera sebentar kawan-kawan.
Iya, oke ya. Jadi minggu depan pertemuan besok saya akan uji perhitungan ya teman-temannya. Mohon ini ya di ini ya diasah ya. Sebab ini sangat penting sekali kawan-kawannya. Apalagi semester 5, semester 6, 7 akan berat lagi. Nanti ketemu saya studi kelayakan bisnis ya. Oke, demikian teman-teman. Akhir jumpa kita minggu depan kita bertemu tatap muka ya. Saya ucapkan terima kasih Christopher Orlando, terima kasih Nostalgia Simamata, terima kasih Bang Valentinus. Semoga kita selalu sehat-sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata saya ucapkan wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Siap. Oke, terima kasih ya.